Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang, fungsi bab di pertemuan 12 ini adalah fungsi tentang lookup dan juga reference. Nah, fungsi lookup ini adalah untuk mencari data yang kita butuhkan dalam sebuah tabel. Nah, di fungsi lookup ini kita bisa lihat, beberapa fungsi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah VLOOKUP, lalu ada HLOOKUP, ada juga fungsi column dan juga fungsi row. Nah, oh yang di sini ada juga fungsi choose. Nah, untuk apa aja, kita langsung aja ke contohnya karena fungsi-fungsi ini sudah saya terangkan di materi. Jadi di sini kita tinggal, praktek aja. Nah, yang pertama, kita akan ke fungsi lookup. Fungsi lookup ini adalah untuk mencari data yang misalnya kita tuh, eee, milihnya itu di kolom keberapa, kayak gitu. Jadi yang di sini ya, ini saya punya tabel satu. Tabel satu ini isinya adalah kode barang, nama, stok, harga unit, dan juga agen. Nah, di sini karena saya punya tabel transaksi, saya butuh, memasukkan nama barang tersebut. Nah, karena di sini kan udah ada kode barangnya. Nah, untuk fungsi si lookup ini sendiri, di modulnya saya sudah tuliskan untuk, rumusnya. Jadi formulanya sudah ada di sana, di sini kita tinggal coba aja. Yang pertama, saya akan cari kode barang, nama barang dengan kode C01. Nah, di sini kita tinggal memasukkan formulanya sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti ini. Nah, di sana akan ada, eee, tuntunan mengisinya, isinya tuh apa aja. Pertama ada lookup, value. Lookup value-nya itu, apa aja. Value itu adalah yang, sel yang kita mau, cari atau sel yang mau kita gunakan pencarian itu. Jadi kuncinya tuh ada di sini, kode barang. Jadi karena kita tuh mencarinya di kode barang C01 ini. Nah, lalu setelah itu ada table array. Table array-nya tuh mana yang dijadikan referensi atau database dari, data-data yang mau digunakan. Nah, kita bisa blok semuanya di sini. Lalu setelah itu ada call index number. Call index number ini adalah kolom keberapa sih yang sebenarnya mau diambil atau mau dicari, itu di kolom kedua. Kita klik kedua. Nah, setelah itu ada range lookup. Range lookup ini bisa true or false. Nah, kalau misalnya true, dia itu akan mencari yang benar-benar spesifik atau sama persis. Oh, maaf maaf, tertukar. Kalau true, dia itu akan mencarinya itu, yang mirip dengan, eee, sesuatu yang kita cari. Sesuatu yang kita cari di sini adalah di, di bisa dilihat di kode barang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai true, otomatis dia akan mencari di sekitaran yang memiliki nilai C01. Sementara kalau false, kenapa saya memilih pakai false, karena kalau pakai false ini dia akan mencari secara akurat. Jadi kalau misalnya C01, dia otomatis juga akan mencarinya itu sama persis, yaitu C01. Nah, berarti C01 ini jaket. Dan saya ingatkan lagi, ini tuh nggak bisa ditarik garis seperti ini, karena apa? Karena di sini dia itu akan mengikuti ke bawah. Jadi yang di sini itu tidak ikut dalam range pencarian, begitu juga yang di bawahnya. Otomatis akan turun satu, baris untuk pencariannya, jadi nggak bisa kayak gitu. Kita harus benar-benar memasukkannya itu satu-satu. Inilah kenapa
namanya juga fungsi lookup. Jadi mencarinya itu satu-satu, kita nggak bisa kayak tarik garis semuanya dengan pencarian atau rumus yang sama, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau nyari yang ini, tinggal VLOOKUP lagi, jadi bener-bener kita harus ambil semuanya, tulis lagi ulang formulanya, lalu ini di-dua, ini di-false. Oke, nah kayak gini. Jadi harus benar-benar satu-satu, kalau enggak otomatis nilai yang tadi seperti, tidak bisa, apa ya, scanning gitu. Nah, untuk yang kedua, fungsi HLOOKUP atau HLOOKUP biasanya tuh kayak gitu. Nah, di sini kita akan cari sebenarnya sih, formulanya tuh sama. Jadi tinggal ini HLOOKUP, nah terus kita cari apa, apel, terus yang dicari itu dari mana aja, mulai ini semua. Yang dicari itu baris keberapa, misalnya saya di sini tulis baris ketiga. Nah, di sini diisi false. Nah, baris ketiga dari apel, dia otomatis akan ke 25 ini. Karena yang pertama, yang ini akan terhitung. Nah, kalau misalnya yang ini untuk rambutan, misalnya rambutan di baris kedua. Oh sebentar, maaf, kayaknya saya salah masukkan yang ini. Jadinya dia nggak bisa lookup. Nah, kenapa kita klik ini, karena dia akan scanning atau menyamakan dengan yang ada di sini. Misalnya kita pakai 4. Nah, otomatis dia akan yang ke 40. Nah, seperti ini caranya. Ya, lookup itu sama aja. Jadi kayak, baris keberapa yang mau diambil. Kalau yang ini tadi kan kolom keberapa yang mau diambil, gitu kurang lebih. Nah, ini di tabel choose. Di fungsi choose ini, misalnya gini, kita bisa, di sini kan ada tabel yang pertama tuh, yang akan digunakan sebagai referensi. Nah, di sini adalah tabel yang akan memanggilnya. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi choose. Yang pertama, ini adalah golongan yang mau, diambil. Lalu setelah itu kita bisa nah ini tuh harus satu-satu, kalau enggak dia akan error keluarnya. Jadi pilihannya itu ada apa aja, baru dimasukkan kayak gini. Nah, jadi di sini kita bisa cari choose, lalu yang di sini tuh yang beda itu kan di kodenya. Nah, kita klik kodenya dulu, terus titik koma, lalu value-nya. Value-nya itu yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga ini tuh harus dipilih semua karena dia itu tidak bisa, eee, seperti sum yang langsung ditarik ke bawah. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kalau ditarik itu kenapa ini tuh harus satu-satu, karena otomatis dia tuh akan hanya memproses yang di pertama aja. Karena yang kedua itu, dia tuh kan sistemnya kalau misalnya dari sini tuh di baris pertama, otomatis kalau misalnya di sini kita tarik ke garis kedua, dia akan memperhitungkan itu cuman yang di sini aja, sementara di sini misalnya ada 4 kan. Nah, itu tuh, tidak akan terjadi,
apa ya istilahnya, dia tuh nggak akan dihitung gitu. Karena di sini dia tuh, bukan kolom yang sebanding untuk diperhitungkan seperti yang di kolom pertama. Jadi kalau misalnya mau yang di sini, kita juga harus, tulis ulang dari rumusnya itu sendiri gitu. Jadi misalnya di kodenya ini, terus kita pakai ini satu-satu seperti ini memasukkannya, nah otomatis dia akan keluar. Jadi untuk di look and reference ini, kita tuh nggak bisa kayak tarik garis kayak rumus-rumus di, bab fungsi yang lain. Karena kan lookup itu kan artinya kan untuk mencari. Nah, mencari itu otomatis dia tuh hasilnya tuh kan cuman satu gitu loh, nggak bisa yang kayak, dipukul rata ke bawah seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada column and row. Nah, kolom ini adalah fungsinya kenapa yang di A ini bisa 19. Dengan formula yang seperti ini, kita tuh bisa mengetahui dia tuh berada di kolom berapa. Kalau row ini adalah si A ini kita bisa mengetahui bahwa dia itu berada di di baris yang keberapa. Nah, di sini berarti yang S ini adalah kolom ke-19, sementara yang row ini berada di, baris yang ke-10 kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya saya punya 2 contoh soal. Memang sih lumayan banyak karena di sini adalah penggabungan dari, rumus-rumus mulai dari awal yang if itu sampai dengan lookup. Tapi karena di sini kita tuh, kita harus menghitung dan nggak nyari lookup, jadi kita gunakan fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, ini saya udah isikan. Nah, di sini, sebelumnya di contoh soalnya itu di soalnya yang di sini tuh belum ada. Nah, kita bisa isikan sendiri dari, referensi yang ada di sini. Nah, misalnya, di nama komponen ini kita bisa pakai formula seperti ini. Formula ini kan kita udah pelajari di if majemuk yang di bab logika. Nah, itu bisa kita gunakan di sini. Kita bisa mencari nama komponen dan juga harga satuannya tuh sama memasukkannya. Untuk total ini adalah volume penjualan dikalikan dengan harga satuan. Untuk bonusnya sama, ini juga pakai if majemuk dengan memanfaatkan fungsi dari N. Nah, yang kedua ini lumayan banyak sih, tapi di sini sudah ada, apa namanya, sudah ada ketentuannya yang harus diisikan itu apa saja. Jadi, di soalnya kan yang ada itu cuma nama penumpang dan kode penerbangan. Nah, dari kode penerbangan ini, kita bisa lakukan pengisian kolom, jurusan, kelas, keberangkatan, harga tiketnya, pajaknya, snack yang didapat, lalu gift, bonus penginapan, dan semua transaksi ini sampai kita bisa menemukan, eee, total pemasukan bersih tertinggi, pemasukan terendah, dan juga rata-rata pemasukan. Nah, kayak gitu. Jadi di sini saya sudah tuliskan fungsinya, kalau kita bahas satu-satu videonya akan terlalu banyak. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, fungsinya ini. Fungsinya itu sebenarnya, pakai if majemuk aja sih. Jadi saya jelaskan ya secara singkat. Nah, di kode jurusan ini tuh, jurusan itu diambil di 3 huruf tengah. Nah, untuk 3 huruf tengahnya itu misalnya J strip B, otomatis dia itu, jurusannya adalah Jakarta Bangkok, atau J, strip C itu adalah Jakarta China dan itu, apa namanya, seperti ketentuannya ini. Nah, otomatis di sini saya pakai fungsi if majemuk yang melibatkan mid. Mid ini kan middle, middle ini untuk mengambil, karakter, 3 karakter yang dimulai dari karakter kedua hingga 3 karakter di belakangnya.
Nah, jika itu bernilai J strip A, otomatis dia itu adalah jalur penerbangannya Jakarta Arab. Begitu juga dengan kondisi yang selanjutnya, if middle-nya itu berisi J strip B, yaitu adalah Jakarta Bangkok. Nah, di sini nanti kita bisa langsung, apa namanya, langsung tarik tarik aja ke bawah kalau ini rumusnya udah dituliskan, otomatis kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk kelas, itu tuh sama, di sini kelasnya ketentuannya tuh apa, kelas diambil dari satu angka terakhir kodenya, kalau misalnya satu VIP, 2 eksekutif, seperti itu. Nah, ini sudah saya masukkan, otomatis kita kan harus ngambil si kodenya ini. Kodenya ini bisa kita ambil dengan right, yang paling akhir kan cuman satu, lalu kalau misalnya si right satu ini berisi angka satu, otomatis dia akan kelasnya itu otomatis tertulis VIP. Kalau misalnya 2 eksekutif, kalau misalnya 3 otomatis dia akan ekonomi. Nah, sama jam keberangkatan juga seperti itu, karena ketentuannya di sini jam keberangkatan jika VIP ini, nah dia akan nah ini kan tidak perlu pakai middle atau right. Jadi kita aksesnya tuh dari yang si kelasnya ini. Jadi kalau misalnya kelasnya itu VIP, di F5 ini VIP, otomatis dia jam keberangkatannya akan 9.55. Jika eksekutif, otomatis 12.30. Nah, ini tuh berurutan terus gitu. Jadi kita, mengerjakannya tuh dari mulai yang jurusan ini. Nah, otomatis kan ini akan diakses ke sini lagi. Nah, harga tiket juga akan bisa diakses dari si kode penerbangan. Nah, ini adalah middle mulai dari karakter 6 dan 3 karakter selanjutnya. Berarti kan di 120 untuk nomor pertama ini. Harga tiketnya dikalikan dengan 1.000. Nah, otomatis akan keluar harga tiket ini. Nah, ini tinggal ditarik garis aja ke bawah, otomatis semuanya akan keluar harga tiketnya. Nah, untuk pajak, pajak itu memerlukan kolom dari kelas. Misalnya kolom VIP, dia akan dikalikan 10% dari harga tiket pajaknya. Jika dia eksekutif, pajaknya akan dikalikan 8% dari harga tiket. Jika dia ekonomi atau ini kan lainnya, lain dari eksekutif dan VIP, otomatis kan dia ekonomi. Nah, akan dikalikan 7% dari harga tiket. Setelah itu untuk snack, itu kita juga memerlukan, kolom kelas. Untuk kelas VIP nasi padang, eksekutif sate ayam, dan untuk yang lainnya selain eksekutif dan VIP dia tidak akan mendapat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dapat berarti dia, berada di kelas ekonomi, kayak gitu. Nah, untuk gift-nya ini sama. Untuk gift-nya ini ketentuannya tuh agak, lumayan banyak. Jika jurusan Jakarta Bangkok dan kelasnya VIP, otomatis dia akan mendapat kalkulator dan dia pakai fungsi AND. Jika jurusannya Jakarta, Taiwan, dan eksekutif, dan juga dia akan mendapatkan kalender. Kalau di lain dari jurusan dan kelas yang sudah ditentukan di atasnya ini, dia akan mendapat stiker. Nah, jadi gift-nya itu dengan ketentuan itu tadi, berarti yang di sini, oh di sini Jakarta Cina eksekutif dia tidak dapat otomatis. Nah, kalau ini Jakarta Bangkok VIP dia akan mendapat kalkulator seperti itu. Nah, kalau ini eh oh maaf maaf di sini tadi harusnya dia dapatnya stiker. Saya belum ganti. Nah, nah dia akan tetap kalkulator karena kondisinya dia memenuhi di if sebelumnya. Kita tinggal tarik aja garis ke bawah. Nah, otomatis selain dari 2 ketentuan tadi atau keadaan tadi, itu akan mendapatkan stiker. Jadi yang lain, penerbangan yang lain atau kelas yang lain otomatis akan mendapatkan stiker. Nah, untuk bonus hotel ini juga sama, ketentuan dari bonus penginapan. Jika VIP dan harga tiketnya di atas 200.000 dia akan mendapatkan penginapan di Hotel Patra. Nah, otomatis yang tidak dapat ini atau gini aja deh biar gampang dilihatnya. Nah,
Otomatis yang mendapatkan di Hotel Patra adalah penerbangan dengan, VIP, penerbangan dengan VIP dan harga tiketnya lebih dari 200.000. Nah, kita bisa cek seperti ini, VIP ini kan juga lebih dari 200.000 seperti itu. Nah, jumlah penumpang ini bisa diakses 3 angka tengah dari kode penerbangan. Nah, 3 angka tengah adalah ini, jumlah penumpang diambil dari 3 angka tengah, otomatis ini adalah middle dari yang, angka ke-6 dan 3 karakter setelahnya, yaitu 120. Nah, nanti tinggal ditarik garis. Nah, pemasukan kotor ini sendiri yaitu dari, harga tiket dikalikan dengan banyaknya penumpang. Nah, itu jadi, pemasukan kotor. Nah, untuk pemasukan bersihnya, dari pemasukan kotor dikurangi dengan pajak, seperti itu. Nah, di sini nanti kita tinggal jumlahkan menggunakan fungsi sum, lalu pemasukan tertinggi kita bisa menggunakan fungsi max, lalu untuk pemasukan nilai terendah kita bisa menggunakan fungsi min, dan pemasukan bersih rata-rata kita bisa menggunakan average, seperti itu. Jadi semoga penjelasan saya hari ini bisa dimengerti oleh teman-teman dan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.